Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang pengembangan media untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling, khususnya untuk layanan konsultasi dan mediasi berbasis digital, teman-teman. Jadi pada era modern seperti ini, teman-teman, teknologi itu mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu kita memudahkan pemberian layanan yang lebih luas, cepat, serta efektif. Jadi, yuk kita bahas bersama-sama bagaimana sih media digital dapat membantu kita selama proses konseling. Oke teman-teman, jadi pertama kita harus mengetahui apa sih pengertian layanan konsultasi dan mediasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi teman-teman, layanan konsultasi merupakan proses ketika klien mencari pandangan, saran, atau masukan dari konselor terkait masalah yang sedang ia hadapi, baik itu masalah pribadi, akademik, karir, maupun sosial. Konsultasi ini biasanya bersifat dialogis teman-teman antara konselor dan klien, di mana konselor akan memberikan informasi yang akan membantu klien untuk memahami masalah dan menemukan solusi. Untuk layanan mediasi sendiri merupakan sebuah proses penyelesaian konflik di mana konselor bertindak sebagai mediator atau penengah antara dua pihak yang sedang berselisih. Misalnya konflik antara teman, keluarga, atau rekan kerja. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian layanan konsultasi dan mediasi, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pentingnya media digital untuk layanan konsultasi dan mediasi. Jadi teman-teman, ada beberapa alasan mengapa pentingnya peran media digital untuk layanan konsultasi dan mediasi. Berikut ini beberapa alasannya. Oke teman-teman, jadi berikut ini beberapa alasan mengapa sih media digital sangat berperan penting untuk layanan konsultasi dan mediasi. Alasan yang pertama yaitu media digital memungkinkan konsultasi dilakukan secara real time melalui platform seperti Zoom atau WhatsApp. Tentunya tanpa harus bertemu langsung teman-teman. Alasan yang kedua yaitu dalam layanan mediasi, media digital memberikan ruang yang netral untuk kedua belah pihak untuk berkomunikasi, misalnya melalui video call group atau chat group yang sudah difasilitasi oleh konselor. Alasan yang terakhir yaitu dengan media digital, klien yang berada di lokasi terpencil atau sibuk tetap bisa mendapatkan layanan konsultasi dan mediasi yang sedang mereka butuhkan. Oke teman-teman, jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas apa saja sih media yang dapat digunakan untuk layanan ini. Jadi teman-teman, berikut merupakan contoh media digital yang mendukung untuk layanan konsultasi dan mediasi ini teman-teman. Yang pertama yaitu ada platform video conference. Contoh aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Hal ini akan digunakan untuk konsultasi individu maupun mediasi kelompok secara tatap muka virtual. Dalam hal ini, konselor dapat mengatur pertemuan antara dua pihak yang sedang berselisih dalam mediasi. Yang kedua ada aplikasi chat seperti WhatsApp atau Telegram. Aplikasi ini cocok untuk konsultasi singkat atau mediasi informal. Dalam hal ini, konselor dapat membuat grup chat khusus untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak yang berselisih. Selanjutnya ada aplikasi konseling khusus. Di sini maksudnya aplikasi yang sudah ada teman-teman. Jadi kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada untuk mendukung pelaksanaan layanan konsultasi dan mediasi. Jadi aplikasi seperti Relief atau Halodoc. Aplikasi ini akan memungkinkan konsultasi personal yang aman dan privasi terjaga. Dalam hal ini, konselor dapat memberikan sesi konsultasi secara terjadwal dan terstruktur.
Yang terakhir ada beberapa media sosial teman-teman, seperti Instagram atau Facebook. Dalam hal ini, media sosial ini digunakan untuk memberikan edukasi kepada publik tentang pentingnya konsultasi dan mediasi, serta membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Selanjutnya ada strategi penggunaan media digital untuk konsultasi dan mediasi. Jadi, agar layanan konsultasi dan mediasi efektif diperlukan strategi yang tepat untuk konselor dan konseli. Untuk konsultasi, konselor harus memberikan respon yang cepat dan empatik. Saat sesi berlangsung, pastikan klien merasa didengar dan dipahami. Jadwal konsultasi harus fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya yaitu untuk mediasi, konselor harus bertindak netral dan membantu kedua pihak menemukan solusi bersama. Media digital seperti Zoom dapat digunakan untuk pertemuan virtual, sedangkan grup chat di WhatsApp dapat menjadi ruang diskusi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang terakhir yaitu tetap menjaga privasi dan keamanan. Pastikan platform yang digunakan aman untuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan media digital dalam konsultasi dan mediasi. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan media digital untuk layanan konsultasi dan mediasi ini teman-teman. Jadi yang pertama ada kelebihan. Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan media digital dalam layanan ini teman-teman. Yang pertama yaitu konsultasi dapat dilakukan tanpa batasan tempat atau waktu. Yang kedua, mediasi dapat berlangsung dengan lebih nyaman, terutama jika kedua pihak enggan bertemu langsung. Yang terakhir yaitu biaya lebih terjangkau karena tidak memerlukan tempat fisik. Oke, jadi itulah beberapa kelebihan untuk penggunaan media digital dalam layanan ini. Selanjutnya yaitu untuk kekurangan, ada beberapa kekurangan dalam penggunaan media digital sebagai layanan konsultasi dan mediasi ini teman-teman. Yang pertama yaitu tidak semua klien nyaman dengan interaksi virtual, terutama jika membutuhkan sentuhan emosional yang lebih kuat. Yang kedua yaitu dalam mediasi, bahasa tubuh dan ekspresi wajah mungkin tidak terlihat jelas yang bisa menghambat proses komunikasi. Yang terakhir yaitu ada resiko gangguan teknis seperti koneksi internet yang buruk. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa penjelasan tentang pengembangan media untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling, khususnya untuk layanan konsultasi dan mediasi. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.